Halo Sobat Kelas Pro, kembali lagi masih bersama saya Dani dan saya di sini tidak sendirian. Saya ditemani oleh salah satu narasumber kita yang mungkin aja narasumber kita tuh baru terlihat ya di channel Kelas Pro ini. Nah, narasumber kita ini adalah seorang desainer grafis yang tentunya sudah berkecimpung di dunia desain ya sudah lama sekali. Oke, boleh bro dikenalin diri terlebih dahulu kepada Sobat Kelas Pro. Oke teman-teman, sebelumnya kenalin, nama gua Wisnu Arifah Fatima, panggil aja Wisnu. Nah sekarang kesibukannya gua lebih freelance ke desain grafis. Nah sekarang gua diundang nih sama Bro Dani untuk mengisi konten RBT bareng Kelas Pro. Oke, nah sekarang kita akan ngobrol seputar dunia desain grafis ya sobat semua. Yang tentunya mungkin sobat semua tuh sudah mengetahui desain grafis itu apa, tapi di sini kita coba untuk mengulik lebih dalam lagi gitu. Apa sih yang dimaksud dengan sebuah desain? Terus apa saja pekerjaan-pekerjaan yang nanti bisa kita ambil dari sebuah desain grafis? Kurang lebih begitu ya bro. Betul. Oke, nah untuk memulai ini mungkin kita kasih tahu dulu ya kepada sobat di rumah ini, sebenarnya tuh menurut Bro Wisnu itu apa sih desain grafis itu dan kenapa sih zaman sekarang tuh desain grafis tuh lagi familiar atau booming gitu? Oke, sebelumnya teman-teman kalau kita ingin mengetahui di mana apa sih arti desain grafis itu sendiri. Nah, perlu teman-teman Kelas Pro tahu terlebih dahulu nih desain dan grafis itu apa artinya. Nah, untuk desain itu sendiri kalau kita sederhanakan atau mungkin kita artikan secara sederhananya, desain itu adalah suatu aktivitas yang dimana menggunakan alat tertentu pada aplikasi sehingga dapat digunakan dan membentuk suatu objek atau membantu objek untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Nah, kalau dari grafis itu sendiri terdiri dari titik dan garis yang membentuk suatu objek dalam desain itu sendiri. Nah, makanya nih teman-teman, kalau kita gabungin atau Bro Dan ini yang pengen tahu tentang desain grafis itu apa artinya. Nah, desain grafis itu adalah suatu bentuk komunikasi visual yang dimana terdiri dari suatu gambar atau objek untuk menyampaikan suatu informasi tertentu sehingga nanti hasilnya itu akan digunakan atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan klien itu sendiri. Seperti itu Bro Dani. Oke bro, tadi bro tuh mengatakan desain itu adalah sebuah gabungan ya, dari ornamen atau garis dan juga gambar gitu kan, yang nantinya mungkin jadi sebuah kesatuan yang menghasilkan output gitu yang bisa digunakan untuk kita semua atau kebutuhan di bidang dunia kerja nantinya. Nah, tapi yang menjadi penasaran saya nih terutama atau mungkin sobat-sobat Kelas Pro di rumah gitu. Sebenarnya desain grafis itu ada berapa pemetaannya sih? Ada beberapa bidang di dalam sebuah desain gitu. Karena kan yang seperti kita tahu kan desain grafis ini luas banget gitu kan. Nggak cuman tadi ada lingkaran atau garis dan juga titik. Sebenarnya pemetaan dari desain itu sendiri ada apa aja sih bro? Oke, nah berbicara tentang pemetaan atau pembagian dari desain grafis sendiri buat teman-teman nih untuk Kelas Pro perlu disimak ya. Kalau di dalam ornamen atau desain grafis itu terdiri dari banyak apapun itu ya. Tapi kalau kita sederhanakan atau kita coba telusurin, sebenarnya desain grafis itu beda ya dengan DKV yang mana emang mungkin teman-teman kuliah di sini atau yang sedang berkuliah di DKV itu bisa membedakan antara DKV dan desain grafis. Nah, kalau DKV itu sendiri adalah dia orang yang memang mengetahui di mana desain komunikasi visual bisa dikolaborasikan atau digabungkan untuk suatu kebutuhan atau mungkin membuat produk-produk tertentu. Tapi kalau desain grafis sendiri selingkuhnya itu hanya pembentukan dari titik garis yang dimana diberikan warna, lalu outputnya ya sama si produk juga. Tapi di situ kita bisa garis bawahi atau di benang merahi, garis benang merah lah gitu ya bro ya. Nah, kalau desain grafis itu cenderung dia lebih hanya memainkan suatu bentuk warna aja gitu, warna dan dari hasil gabungan titik dan garis sehingga yang dimana membentuk suatu objek gitu. Nah, kalau DKV itu sendiri terlalu detail ya, artinya dia melingkupi orang-orang yang memang di situ cenderung lebih menganalisa dan detail itu lebih dalam gitu bro Dani.
Berarti tadi mengutip ada DKV ya. Ya, DKV itu desain komunikasi visual. Oh, visual. Iya. Berarti di dalam itu berarti mereka lebih mengutamakan juga unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Nah, sekarang ini Bro Wisnu, kan di era digital sekarang ya, seperti Sobat Plus Pro tahu ya, sekarang era seperti sudah digital gitu ya. Nah, dia tuh desain grafis ini menjadi penunjang gitu untuk kita bisa berkecimpung di digitalisasi nantinya kan. Karena kan anak-anak muda zaman sekarang tuh saya lihat postingannya bagus, atau mungkin udah bikin sebuah logo ataupun karya gitu melalui poster gitu kan, bisa saya lihat tuh. Menurut Bro Wisnu, kenapa sih sekarang tuh desain grafis tuh lebih dominan gitu di kalangan anak muda khususnya? Karena apa, emang desain grafis tuh sangat penting untuk di era digitalisasi ini. Gimana tuh? Oke, nah ini penting banget ya. Kalau desain grafis itu sekarang lagi boomingnya nih di era digitalisasi atau era yang menurut saya serba praktis ya, dengan menggunakan beberapa digital atau aplikasi yang ada pada handphone ataupun komputer gitu, sehingga bisa membantu aktivitas manusia. Nah, kalau desain grafis itu di era digitalisasi seberapa penting, atau mungkin perannya gimana, atau di digitalisasi ini apa sih perannya gitu. Nah, ini Sobat Kelas Pro perlu kalian tahu juga buat teman-teman yang sedang menonton nih, kalau desain grafis itu sangat penting tentunya di era digitalisasi ini, bahkan sangat dibutuhkan. Kenapa saya bilang dibutuhkan? Karena kalau digitalisasi ini kita berbicara mengenai bagaimana era-era serba informasi yang up to date. Nah, di situ kalau kita contohkan, misalkan kita mengakses sebuah website atau artikel atau blogspot, itu kan pasti ada kayak suatu macam gambar atau bentuk visual kan. Nah, itu perannya desain grafis, yang dimana nanti bisa mengkonstruk gambar-gambar visual atau buat sebuah konten-konten ya semacam kayak youtuber lah, kan banyak tuh bikin thumbnail, itu kan nanti kan dibikinin gambar atau objeknya secara ada penyampaian pesannya juga. Nah, kita lihat dari situnya aja gitu, itu kan peluangnya gede. Nah, artinya desain grafis ini memiliki peranan yang sangat penting, bahkan di industri juga banyak. Sekarang banyak industri yang mengambil alih atau mungkin beralih ke dalam digitalisasi. Nah, desain grafis ini suatu peranan yang sangat penting. Jadi untuk kita yang baru belajar itu perlu dalemin lagi supaya apa? Supaya nanti teman-teman bisa digunakan untuk pekerjaan juga. Mau itu sampingan, mau itu jadi suatu profesi, itu sama aja, asalkan kita bisa mengatur itu semua dengan baik atau sesuai dengan kemauan klien atau kemauan suatu perusahaan, sehingga teman-teman di sini bisa berpikir kreatif juga gitu, buat sekarang di dunia serba digital gitu sih. Betul. Jadi intinya ya, ini produk intinya desain grafis itu bersanding, kalau kita kan namanya digitalisasi ya, pasti ada programmer atau big data. Nah, desain grafis ini juga levelnya sama gitu. Artinya itu sebanding. Nah, jadi buat teman-teman jangan ragu kalau untuk mau belajar desain grafis, itu tuh oleh orang-orang programmer memang mereka gabungasi dengan sistem atau kode-kode tertentu. Tapi kita juga desain grafis itu perannya adalah membuat suatu objek visual. Tanpa adanya gambar atau objek visual, nanti untuk menyampaikan informasinya belum tentu efektif kan. Nah, itu Bro Dani. Betul. Berarti desain grafis ini seperti yang kita tahu itu sangat penting ya, Iya. khususnya di era digitalisasi untuk sebagai penunjang dari menyampaikan sebuah informasi gitu, agar lebih menarik dan dimengerti oleh masyarakat gitu. Ya, tentunya dikemas juga secara kreatif ya. Kalau kita dikemas secara kreatif, orang-orang masyarakat di luar sana juga tertarik gitu dengan apa yang kita pengen jual atau apa kita pengen berkonten, apapun lah yang sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat tertentu. Nah, kita menarik banget nih tadi. Bro Wisnu tadi bilang desain grafis itu sudah sangat dibutuhkan di kalangan perusahaan ataupun industri-industri ya. Sangat banyak gitu kan. Mungkin aja tuh sekarang menjadi sebuah kebutuhan di dalam sebuah perusahaan adanya desainer grafis itu ya. Nah, tapi untuk kendalanya nih, khususnya bagi saya dulu deh Bro.
Oke. Saya tuh bingung gitu untuk mencoba sebuah desain. Saya tuh harus belajar dari mana? Karena kan yang seperti yang saya tahu nih beberapa software desain kan. Ada Illustrator, betul. Terus ada Photoshop tuh, betul. Dan juga kalau nggak salah tuh ada tuh yang kembarannya ada Illustrator apa tuh? Yang software gambarnya warna hijau, CorelDRAW. Ya, CorelDRAW itu kan. Nah dari ketiga software itu kan pasti kan mempunyai fungsi yang berbeda-beda ataupun yang tools berbeda-beda. Gitu kan. Nah kalau untuk saya nih Bro Wisnu, untuk pemula kira-kira saya harus belajar dari software mana atau saya tuh pertama-tama terus mempelajari desain grafis itu dari mana gitu. Nah jadi gini teman-teman, buat teman-teman yang pengen masuk ke dunia desain grafis atau ibarat kata bisa dibilang pemula pemula gitu kayak seperti Bro Dani. Nah banyak kan macam-macam ya aplikasi yang menunjang untuk suatu desain grafis. Dan tadi sebutin oleh Bro Dani, ada Illustrator, ada CorelDRAW, ada Figma, ataupun lainnya lah, banyak. Nah, cuma yang digarisbawahi adalah sebagai pemula gimana sih untuk kita memulai atau menggunakan aplikasi untuk menunjang desain grafis ini. Nah, tentunya teman-teman, saya punya tips nih untuk, atau gua lah punya tips ya untuk bagaimana pemula itu ingin belajar tentang desain grafis. Nah, salah satu pertamanya adalah teman-teman di sini bisa apapun yang menggunakan aplikasi sesuai dengan kenyamanannya. Karena baik lagi pasti teman-teman di sini ada kenyamanan tersendiri untuk menggunakan aplikasi. Jangan sampai baru pemula tapi pengen nih menggunakan aplikasi lebih dari satu, wah nggak bisa. Teman-teman harus mendalami dulu, riset dulu di dalamnya apa aja sih kira-kira, terus yang di dalamnya apa aja, fungsinya apa aja, terus bagaimana pembentukan layouting atau objek untuk membuat suatu visual gitu. Dari situ dulu aja teman-teman bisa riset atau bisa mendalami tentang aplikasi desain grafis. Nah, tapi saya menyarankan teman-teman hanya mendalami satu terlebih dahulu aplikasi. Misalkan sekarang kan banyak nih bro, kayak Canva kan menyediakan banyak template nih. Nah, banyak template. Tapi teman-teman Pasco juga jangan terlalu masuk zona nyaman. Artinya Canva itu kan menyediakan banyak template. Tapi ya jangan terlalu nyaman dari situ. Artinya teman-teman bisa harus membuat suatu titik atau garis yang mana dibentuk suatu objek atau visual. Kalau ada template terus disediakan, teman-teman hanya menggunakan, ngapain buat desain grafis? Percuma gitu. Nah, masih mending teman-teman belajar pelan-pelan kira-kira menggunakan aplikasi. Ya saya contohkan misalkan Adobe Illustrator. Nah, di situ kan banyak tuh tiap tools atau toolbox ataupun ya istilahnya alat-alatnya lah ya. Kalau kita sederhanakan alat-alatnya membuat dalam desain grafis, itu pahamin dulu satu persatu fungsinya ngapain aja, terus apa sih tiap tujuannya ngapain aja gitu. Nah, secara kan banyak tuh kalau di AI itu ribet ya, banyak warna atau apa, nggak masalah. Kalau ribet atau apa itu menurut saya jadi tantangan buat teman-teman jadi pemula. Nah ya, terus kemudian lah selanjutnya teman-teman bisa ketika udah mengetahui nih alat-alatnya tuh siapa aja, ya coba langsung bikin suatu objek apa aja, mau itu gambar kotak dikasih warna, selesai gitu. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Akhirnya ketika udah mengetahui baru bisa mengkonstruk atau membuat dari titik, garis hingga pembentukan objek visual. Misalnya saya mau teman-teman mau bikin suatu objek Doraemon. Nah, bisa melalui tracing. Nah, saya kan pengguna tracing ya. Oh, tuh apalagi itu tracing? Karena kan mungkin sobat kelas bro belum tahu tadi istilah-istilah tracing itu apa ya. Nah, ini sebelum itu saya lanjut dulu ya. Oke, boleh. Nah, kalau kita tracing itu sederhananya lebih mudah gitu. Tapi kalau saya jelaskan atau gua nih mau jelasin tentang tracing. Tracing itu kalau kita sederhanakan bisa dikatakan manipulasi objek yang sebelumnya udah ada. Hanya saja tracing itu lebih kepada menjiplak ya? Enggak juga, enggak juga dong, ya? enggak juga. Segini berarti gini Bro Dani. Nah, sebenarnya bukan menjiplak ya kalau untuk tracing itu, tapi kita mengikuti objek yang sudah ada menggunakan tools yang di dalam aplikasi. Hanya kita merubah warna
atau pembentukan objek itu sendiri. Misalkan Doraemon yang tadinya warnanya biru, Iya. lah diubah sama teman-teman jadi warnanya merah. Itu kan nggak masalah, bentukan objek sekreatif mungkin. Tapi dengan standar kita juga mengikuti etika yang ada di dalam profesi desain grafisan. Nah, kita juga tidak boleh menjiplak. Artinya kita harus menciptakan atau meng-create yang nuansanya atau membuat objeknya tuh yang belum ada gitu. Kan banyak tuh ya kayak metaverse ya. Itu kan Metaverse. Mereka tuh objek-objeknya tuh aneh-aneh. Tapi kenapa sih jualnya tuh mahal gitu, 1M, 2M kan gitu. Nah, di situ kita bisa belajar, artinya mereka itu punya filosofi atau mungkin keunikan. Estetika berarti ya. Iya, estetika. Nah, dari tadi yang tracing itu sebenarnya belum jalur ke keunikannya. Tinggal diubah walaupun memang objeknya sama, tapi keunikannya berbeda gitu. Nah, lanjut nih buat kayak pemula ya. Nah, itu hanya buat teman-teman aja gitu. Barangkali ingin mendalami suatu tracing, gua jelasin terkait dengan tracing itu sendiri. Nah, setelah teman-teman memahami tools-tools yang ada di dalam aplikasi, misalkan AI. Nah, teman-teman juga perlu mendalami secara terus-menerus. Jangan apa-apa udah ngetahuin, udah stuck, nggak mau bikin objek dalam AI. AI fungsinya cuma sebatas ini, pengen explore lagi yang aplikasi lain. Sebenarnya boleh-boleh aja, sah-sah aja gitu. Tapi menurut gua itu kalau teman-teman sudah belajar di AI atau aplikasi lain, satu gitu atau aplikasi, pertama dalamin dulu. Atau kita menerima suatu proyekan kan kalau saya kan misalkan nih, saya kan freelancer gitu. Kalau saya ada waktu dulu belajar aplikasi, ya saya berani keluar dari zona nyaman, membuka suatu bisnis sampingan aja. Ya kalau kita contohkan, misalkan kita mau ada organisasi di kuliah saya nih, himpunan ataupun BEM gitu, ingin buatin tentang banner acara atau program kerjanya gitu. Nah, saya memberikan jasa terkait desain grafis. Kan desain grafis kan bisa tuh bikin banner gitu. Nah, coba kita walaupun masih belajar, kita coba challenge-nya gitu. Challenge-nya apa? Melalui itu langsung. Biar dapat apa? Selain cuan, kita juga bisa mendalami teknik-teknik di dalamnya. Itu sih bro tadi. Nah, jadi bagi pemula jangan khawatir kalau ini sulit nih aplikasinya. Tapi sebenarnya yang sulit dalam diri kita untuk belajar adalah ya bagaimana kita melawan rasa malas aja untuk belajar terkait untuk menggunakan aplikasi dalam desain grafis. Makanya nih teman-teman nih jangan sampai malas gitu untuk membuat atau mengimplementasikan lah ya ide-ide kreatif kita melalui desain grafis. Banyak nih aplikasi ya tadi disebutin, mau nyamannya apa gunakan secara baik-baik gitu. Terus dalami secara terus-menerus dan berlatih, jangan lupa. Berlatih itu penting teman-teman kalau untuk membuat atau mendalami suatu objek atau gambar yang memang sekiranya di otak teman-teman nih mau bikin gambar yang seperti ini, realisasikan menggunakan aplikasi desain grafis. Jadi teman-teman nggak usah khawatir gitu. Mau istilahnya tempatnya tuh mau di mana gitu ya, dari situ selain dari seni gambar ya. Makanya sekarang kan kita digitalisasi kan ya, kita harus menggunakan aplikasi dong, komputer gitu kan ya. Tadi yang disebutin gua sama Bro Dani nih, aplikasi kan banyak. Nah, tapi ingat jangan menggunakan template. Kalau menggunakan template, teman-teman itu sama aja membunuh menit sendiri. Itu saran saya. Itu sih Bro Dani terkait bagaimana pemula untuk memulai belajar tentang desain grafis. Itu sih. Bagus banget nih Bro Wisnu. Tadi yang saya tangkap poin-poinnya itu kita harus pelajari dulu nih satu persatu dari software yang ada gitu kan. Betul. Yang dimana kan ada banyak jenisnya kan software desain grafis itu kan seperti yang kita tahu. Terus tadi Bro Wisnu juga sempat menyinggung sekarang ada yang namanya software itu serba instan yaitu Canva ya. Nah Canva itu sebenarnya ada plus minus sih, benar kan ya Bro Wisnu? Satu sisi kita mempersingkat untuk pekerjaan kita mungkin kan, tapi satu sisi itu membunuh sebuah kreativitas kita gitu kan. Nah kalau untuk saya sih orang yang pemula kadang tuh saya suka instan gitu kan, jadi saya tuh memang mungkin agak kurang gitu untuk
mau belajar gitu. Tapi tadi mendengar penjelasan Bro Wisnu gitu ya, namanya desain itu kan butuh originalitas gitu kan. Kita nggak boleh menjiplak. Kita juga mungkin boleh dalam waktu kepepet kita menggunakan template gitu ya, tapi jangan sering gitu kan, karena kan kita harus juga melatih dari kreativitas kita gitu kan. Kurang lebih. Oke deh Bro Wisnu, nanti kalau untuk itu saya coba lebih dalemin lagi kan. Nah terus ada hal yang menarik nih Bro Wisnu yang saya tangkap. Tadi kan Bro Wisnu bilang, saya juga sekedar menjadi sebuah freelance ya. Saya juga mengerjakan sebuah kerjaan dari masing-masing himpunan, atau mungkin Bro Wisnu punya klien di luar gitu kan. Nah itu gimana cara Bro Wisnu tuh membangun personal branding Bro Wisnu untuk mendapatkan kepercayaan dari masing-masing klien gitu kan. Karena kan seperti yang kita tahu sebelum klien memesan itu kan kita harus melihat dulu nih Bro Wisnu sudah membuat apa aja, hasil desainnya seperti apa. Kalau semisal hasil desainnya bagus, mungkin klien akan percaya gitu. Nah gimana cara Bro Wisnu mengelola personal branding Bro Wisnu dan juga membuat yang namanya portofolio dari desain-desain dari Bro Wisnu ini? Oke, nah ini juga nggak kalah penting nih Bro Dani sama teman-teman Aspro lain nih. Bagaimana kita membuat personal branding kita tentunya dengan profesi desain grafis ya, yang memang pemula atau sedang belajar atau sudah memang unik untuk kepercayaan kepada masyarakat agar mereka membeli jasa kita. Nah, bagaimana sih caranya? Kalau ini gua ya, Bro Dani. Jadi bagaimana kita meningkatkan personal branding kita dengan profesi desain grafis atau freelance? Kalau gua itu teman-teman Kaspro, jadi lebih membuat atau mengumpulkan portofolio yang ada dulu. Gak apa-apa teman-teman yang masih belajar, misalkan udah membuat suatu poster, infografis, banner, kemudian kalaupun ada logo masukin, kalaupun ada siluet masukin, kalaupun ada vektor masukin aja semuanya apa yang udah dibuat ataupun di-create, iseng-iseng berhadiah lah istilahnya ya, iseng-iseng berhadiah tapi hadiahnya uang. Nah itu masukin di dalam suatu portofolio yang mana ya boleh G-Drive, boleh penyimpanan lain yang memang nanti bisa dibaca oleh klien atau masyarakat. Tentunya dari situ teman-teman bisa memberikan hasil portofolio terbaik ya teman-teman yang dihasilkan dari desain grafis. Dari situ masyarakat bisa menilai, oh ternyata Bro Wisnu ini freelance-nya hasil portofolionya bagus-bagus nih. Saya lihat produknya ada macam-macam, ada vektor, ada siluet, ada diorama, atau ada banyak pun yang produk-produk yang dihasilkan dari desain grafis atau kartun, komik atau modul dan sebagainya. Itu kan yang emang dilakukan oleh orang-orang kalangan kita yang freelance desain grafis gitu. Nah dari situ kalau teman-teman bisa kumpulkan portofolionya sebanyak mungkin, ya jangan lupa sodorkan juga CV-nya. Penting, kenapa? Mereka di luar sana, masyarakat di luar sana pasti melihat pengalamannya juga. Misalkan nih contohnya pengalaman melakukan proyek dengan perusahaan di mana membuat suatu logo. Ya saya contoh aja gitu, nggak usah disebut merek deh, perusahaan BUMN misalkan. Mereka mau ngerayain hut ulang tahunnya. Ada dia bingung mau kemana sih bikinnya. Nah kita sodorkan tuh kalau punya kita orang kenalan. Gak apa-apa walaupun orang dalam ataupun orang-orang sekitar keluarga kita atau mungkin tetangga kita, sodorkan saja CV-nya dan portofolionya. Sekiranya mau nggak nih Bapak Ibu, saya memberikan jasa berupa desain grafis. Kan Bapak Ibu kan kerja di BUMN tuh, ada acara ulang tahun tapi bingung mau buat logonya di mana. Di saya aja Bu. Nah, tentu dari kita selain menyediakan CV lalu portofolio terbaik kita gitu, terus mulut ke mulut juga penting. Kenapa? Dari situ efektivitas komunikasi untuk kepercayaan personal branding juga akan tumbuh. Karena kalau kita itu mulut ke mulut juga pasti orang-orang berbicara tentang kita gitu. Oh, nih Bro Wisnu nih punya portofolio banyak, CV-nya bagus, terus hasilnya juga produknya nggak kaleng-kaleng lah ya istilahnya ya, nggak kaleng-kaleng gitu. Mereka percaya gitu untuk membeli atau membeli jasa dari gua
untuk membuat logo gitu untuk buat acara BUMN itu. Nah, makanya buat teman-teman juga jangan khawatir untuk meningkatkan personal branding gitu di luar sana. Pokoknya banyakin aja produk-produk terbaik kalian, mau itu portofolio, mau apapun, banyakin terus. Kalau kita udah banyak, terus dibikin masing-masing folder, penamaannya masing-masing, bisa dilihat oleh masyarakat, itu meningkatkan kepercayaan publik atau kepercayaan masyarakat untuk membeli jasa kita. Nah, makanya perlu teman-teman Kelas Pro sadari, kalau kita udah membentuk suatu portofolio atau branding, jangan lupa kita juga terus belajar untuk berkomunikasi pada halayak umum atau stakeholder. Karena kenapa? Kalau kita nggak begitu, nanti akan tidak bertumbuh atau mungkin stuck gitu di situ aja gitu. Lagi-lagi kita cuman memberikan di konten, misalnya Facebook, kita di status nih menyediakan jasa desain grafis, produknya apa aja. Jangan situ aja, tapi mulut ke mulut juga penting. Itu teman-teman yang perlu teman-teman Kelas Pro garis bawahi. Selain di digital, tapi kita mulut ke mulut juga benar-benar peranannya itu sangat besar. Karena saya mengalami itu sendiri, atau gua pun mengalami itu sendiri di kehidupan yang nyata ini. Keren banget ya Sobat Kelas Nyata Pro banget ya semua. gitu ya. Iya. Iya gitu. Tadi itu Bro Wisnu udah menjelaskan yang dimana Bro Wisnu ini membangun sebuah personal branding, Iya. mulai dari mulut ke mulut ya mungkin ya. Nah, Terus dia betul. coba untuk mengerjakan sebuah project dari perusahaan BUMN yang kita Iya. tahu kan perusahaan BUMN ini merupakan salah satu perusahaan terbesar gitu yang ada di Indonesia gitu kan. Betul. Mungkin itu ada proses ya Bro Wisnu, Ya, ada ada perjalanan prosesnya. panjang yang dimana Bro Wisnu bisa membangun sebuah personal branding dan juga relasi dari halayak banyak gitu kan. Mungkin pekerjaan desain ini memang sudah menjadi kewajiban atau keharusan ya di era digitalisasi kita untuk menambah value atau diri kita nantinya gitu kan. Saya jadi kepingin juga gitu untuk mendapatkan relasi-relasi dari orang-orang besar di sana gitu kan. Cobalah Bro Dani. Iya, mungkin nanti selesai dari sini saya ngobrol bareng kali ya dari Bro Wisnu, kita Boleh banget, kita boleh. desain bareng Bisa, ya. Nanti ya. Bro Wisnu bisa ajarkan Kita saya. bisa gitu. sharing Iya. knowledge lah ya. Iya, Tentang boleh desain banget grafis sama teknik-tekniknya nih. Nah, boleh banget itu Bro. Karena jujur saya penasaran banget sebenarnya sama desain dari dulu, tapi tuh saya tuh agak kesulitan untuk belajar gitu kan. Kan kata orang banyak di YouTube gitu video, cuman saya tuh kayak lebih nyaman untuk belajar langsung gitu sama orang. Jadi kan kalau kita bingung kita bisa langsung nanya gitu kan. Nah, ini pembahasannya cukup menarik banget ya Bro Wisnu. Iya. Jadi yang saya tangkap itu sebenarnya desain itu sangat luas cakupannya. Yang di dunia kerja itu udah seharusnya dibutuhkan dari masing-masing perusahaan untuk kebutuhan menyampaikan sebuah informasi yang diberikan, terus juga konten-konten edukasi ataupun mendesain logo dari sebuah perusahaan itu sendiri, sobat semua. Iya. Nah, Bro Wisnu, sebelum kita tutup dari acara ini, kira-kira ada nggak sih Bro Wisnu menyampaikan sebuah tips ataupun saran untuk Sobat Kelas Pro di rumah dalam mempelajari sebuah desain? Mungkin saran itu bisa disampaikan melalui step by step gitu, agar Sobat Kelas Pro di rumah ini lebih paham lagi gitu, harus memulai dari mana, terus gimana cara belajar menjual desainnya, dan juga gimana cara membangun sebuah relasi nantinya gitu kan, yang akhirnya dari sobat semua ini bisa menambah value-nya bagi sobat-sobat Kelas Pro di rumah kayak gitu. Gimana coba Bro Wisnu? Oke, bentar. Nih, kayaknya tempatnya nih kayak nyamuk setrok dulu. Iya sih, dari tadi Boleh. saya Dari tadi digigitin nyamuk memang. gitu Iya, ya. jadi Mungkin agak boleh nih sponsor taruh sini kali ya kan buat Kelas Pro kan. Iya, gitu boleh kan, banget. untuk Karena kan Bro Dani nih. cuma bikin enaknya di konten-kontennya sini edukasi. nuansanya alam gitu. Alam Kita banget adem ini, gitu di adem, sini. Cuman iya. minusnya itu. Ini saya banyak nyamuk sih. Tadi Nyamuk saya tepak-tepak mulu nih. Oke, Boleh. sedikit saran atau mungkin tips untuk teman-teman Kelas Pro yang menonton konten ini untuk terkait desain grafis ya. Pertama, tadi Bro Dani saya mungkin lupa gitu menjelaskan ada beberapa yang harus penting nih. Boleh. Jadi Sampaikan. benar apa yang katakan Bro Dani, kalau desain grafis ini suatu peranan yang penting di era digitalisasi ini. Tentunya industri-industri di luar sana maupun non industri juga benar-benar kepake banget desain grafis ini gitu, peranannya, profesinya juga gitu. Karena mereka itu adalah mengkonstruk suatu informasi di dalam bentuk gambar visual yang hingga memberikan suatu komunikasi kepada stakeholder atau masyarakat lah ya. Masyarakat ingin mengetahui komunikasi yang disampaikan oleh industri-industri gitu.
Ya contoh sederhananya misalkan kayak Mayora, produk dia kan banyak ya, nggak selain kue-kuean atau mungkin sabun atau sebagainya gitu. Ini saya sebut merek aja gitu. Misalkan kayak ya contoh lah kita membuat iklan gitu. Iklan kan harus mereka kan pasti butuh namanya aset-aset yang gambar atau objek gitu ya kan, yang sehingga bisa menarik perhatian ke masyarakat gitu untuk membeli produk mereka gitu. Artinya dari situ teman-teman Kaspro bisa belajar ternyata desain grafis ini di industri besar juga benar-benar peranannya sangat penting dan bahkan dibutuhkan banget gitu. Nah selain industri besar, tapi non industri juga banyak gitu. Misalkan kayak konveksi atau UMKM ataupun sebagai itu kan non industri. Yang mana UMKM kan emang walaupun kecil tapi dia juga butuh namanya penyampaian informasi gitu. Melalui apa? Melalui banner, poster. Banyak kan generasi muda kita juga mau berwirausaha tapi bingung nih cara penyampaiannya gitu melalui iklan atau melalui poster gitu. Nah kita bisa sodorkan jasa kita gitu. Itu sangat cuan ya kita gitu. Buat teman-teman Kaspro juga untuk menghasilkan uang tambahan di samping pekerjaannya sekarang yang sedang jalani atau mungkin teman-teman yang sedang kuliah atau sekolah juga bisa memulai itu dari sekarang. Nah untuk tipsnya yang tadi mungkin gua udah jelasin bagaimana memulai ya, tapi ini menindaklanjutin aja gitu. Yang pertama, teman-teman bisa konsisten untuk belajar terkait desain grafis. Gak apa-apa walaupun satu aplikasi tapi konsisten. Ketika sudah memahami, sudah mengaplikasikan, kemudian sudah terbiasa sehingga jadi budaya gitu teman-teman kan untuk menggunakan aplikasi itu. Teman-teman bisa beralih atau bereksplor ke aplikasi lain, gak apa-apa. Jadi mau ngerjain project, gak mau satu nih. Misalkan saya atau gua menggunakan aplikasi AI. Nah, gue pengen objek-objek itu dari PNG. Nah, di mana sih? Di Photoshop. Diatur-atur efeknya gimana orang-orang objeknya gitu. Baru kita kolaborasikan dengan AI. Baru disitulah apa yang kita kerjakan dan dari situ menghasilkan suatu informasi atau gambar yang relevan atau sesuai dengan kebutuhan oleh klien. Makanya konsisten itu penting buat teman-teman yang ingin belajar tentang desain grafis. Lalu yang selanjutnya teman-teman juga jangan lupa setelah memahami ataupun sudah menguasai ilmu desain grafis, diaplikasikanlah ke dunia kerja. Mau itu freelance, mau itu profesi. Banyak sekarang startup yang membutuhkan suatu desain grafis, tangan-tangan kreatif kalian nih yang udah memahami desain grafis, itu jangan lupa apply. Banyak kan di LinkedIn yang butuh startup yang besar atau kecil, masuk aja ke dalam perusahaannya gitu. Karena dengan itu teman-teman bisa mencari pengalaman, bisa belajar juga ini bisnisnya dengan baik melalui desain grafis atau tangan-tangan teman-teman itu sendiri yang secara kreatif banget ya. Nah, terus terakhir setelah itu jangan lupa kita juga terus tingkatkan personal branding kita agar menjaga keseimbangan untuk di luar sana ketika ingin memesan jasa kita gitu. Kalau itu versi gua ya, karena gua freelance yang mana gua harus menjaga personal branding gua di masyarakat di luar sana. Ya, keseimbangan itu sangat penting untuk kita bisa membentur atau bisa meningkatkan kompetensi kita dalam desain grafis. Nah, buat teman-teman Kaspro di sini ataupun yang sedang menonton, tetap semangat untuk belajar secara terus-menerus ataupun konsisten dalam meningkatkan value kita di dunia desain grafis, karena era digitalisasi ini benar-benar desain grafis itu sangat penting banget ya teman-teman, tentunya sangat dibutuhkan. Makanya kita terus konsisten untuk mendalami makin dalam, akhirnya orang-orang juga percaya untuk balik lagi membeli jasa kita tentunya di desain grafis untuk pemanfaatan di luar sana. Seperti itu, Dani.
Bagus banget Bro Wisnu. Iya. Dari tips-tipsnya ya, semoga Sobat Kelas Pro di rumah bisa memahami serta mengikuti Ya. tips-tips yang diajarkan oleh Bro Wisnu ini. Semoga bisa menjadi seorang desainer grafis yang handal Betul. dan juga bisa berguna bagi halayak banyak yang menggunakan jasa desain dari teman-teman semua. Mungkin perbincangan kita cukup sampai di sini dulu Bro Wisnu. Oke. Nanti kita akan berbincang lagi seputar desain grafis di kesempatan berikutnya. Saya Dani pamit undur diri dulu. Dan saya gua Wisnu pamit undur diri. Semoga apa yang gua sampaikan teman-teman bisa memahami sekaligus mengaplikasikan di luar sana. Baik, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.